Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung dijawab loh sama narasumber kita hari ini ya. Senang sekali nih Sobat Mako, saya Pipin Citra kembali hadir untuk menemani Sobat Mako semuanya. Dan kalau di awal tadi Sobat Mako sudah melihat cuplikan-cuplikan serangkaian kegiatan dari narasumber saya hari ini. Dan sudah ada di samping saya langsung ada Haji Anas Fauzi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat Abah. Hari ini kegiatannya lumayan padat Bah. Tadi kita ngikutin sempat gitu ya di Mulyorejo ya Bah, Kelurahan Mulyorejo. Ini salah satu pemberdayaan terhadap masyarakat juga seperti itu. Jadi ternyata Kepala KUA Kecamatan Sukun itu bukan hanya istilahnya urusan nikah saja ya Bah. Mudah-mudahan manfaat. Nah, tadi juga ada kayak sentilan pemilu-pemilu, tips-tips dan lain hal loh tadi kalau Citra lihat seperti itu ya. Oke, jadi memang banyak ya Bah, diundang sana sini, repot ya Bah. Banyak banget kegiatan. Ya, mudah-mudahan bisa terbagi waktunya sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai penghulu dan kepala KUA, tidak tertinggal dan tidak tercecer. Amin. Tetap semuanya berjalan baik. Makanya harus tetap sehat Bah. Karena yang nunggu itu waiting listnya banyak banget Sobat Mako, dan alhamdulillah banget akhirnya kita Diskominfo gitu ya. Diberi kesempatan Abah untuk main-main ke KUA, ngobrol-ngobrol nih Bah. Hari ini kita akan ngobrol ini yang lagi banyak banget marak nih Bah. Baik itu di media sosial, TV dan lain hal, kasus perceraian. Ini kan banyak banget ya, disorot saat ini, perselingkuhan dan lain hal seperti itu. Bah, ngomong-ngomong saya pengen nanya nih Bah, sebenarnya kalau sampai akhirnya terjadi perceraian dan lain hal, apakah ini juga kurangnya pemahaman calon suami istri ketika dulu mau menikah atau seperti apa Bang? Cerai itu karena nggak cocok. Langsung karena nggak cocok gitu ya Bang? Iya. Lah kan awalnya cocok Bang. Nah, untuk supaya menjadi cocok dan terjaga kecocokan, maka perlu pembinaan yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu ada pendidikan formal di keluarga, pendidikan informal di sekolah, di madrasah, ada pendidikan non formal masyarakat melalui taklim, melalui pengalaman dan lain-lain. Ketika kita mau menerima pendidikan, insya Allah kita akhirnya menjadi pintar untuk mensikapi kebutuhan kehidupannya. Mengapa adanya ketidakcocokan, tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya? Akibat dari tidak mampunya kita atau tidak pintarnya kita melihat kemampuan diri. Akibat dari kurang berpendidikan. Maka perlu, pendidikan itu adalah perlu. Kepada Bapak Ibu semua pihak, kepada anak-anakku, cintailah pendidikan, cintailah nasihat. Insya Allah di situ ada jalan menuju bahagia. Kalau Abah yang ngomong tuh kayak teduh gak sih ya Sobat Mako ya, dengan anak-anakku tuh kita tuh langsung kayak ini loh Bah, langsung berubah gitu ya. Tadinya mungkin emosinya udah ini langsung turun seperti itu. Bah, kalau tadi ngomongin masalah ternyata mencatut pendidikan dan juga lain hal, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan untuk calon suami istri gitu ya ketika mereka akan melakukan satu hubungan yang ke jenjang lebih serius pernikahan seperti itu? Yang pertama pendidikan, yang kedua psikososial. Kita harus maklumi dan pahami hidup kita ini tidak sendirian. Ada teman dengan berbagai macam karakter, ada teman dengan berbagai macam kebiasaan, keinginan, budaya, agama. Dari situlah psikososial kita harus matang melalui untuk tidak menutup diri menerima pendapat orang. Itu yang kedua. Artinya belajar untuk memahami dan mengerti barangkali suami kita, istri kita, calon istri kita, calon suami kita dari peradaban yang berbeda. Dari situlah pinter-pinter dan pandai-pandainya kita mensikapi keadaan untuk menerima kekurangan diri ini, memaklumi kekurangan diri dan mengakui kehebatan orang lain. Psikososial. Dan yang ketiga spiritual. Kita tidak cukup pintar di meja sekolah, di meja madrasah, di meja-meja manapun, tapi tetap kita butuh yang namanya spiritual. Karena sesungguhnya kendali hidup ini ada pada hati, kemudian yang dibungkus oleh iman, dan iman itu ada pada agama. Alhamdulillah Indonesia adalah negara yang beradab dan beragama. Artinya ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui agama apapun. Di situ akan ada pendidikan secara khusus yang dibentuk dalam istilah pendidikan agama itu. Maka jangan jauh anakku dari agama, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari nasihat-nasihat, sebab ulama atau yang dibawa oleh agama
Yang dibawa oleh ulama adalah agama, pendidikan agama itu adalah merupakan penerang bagi kita. Al-misbah, seperti lampu. Kita tahu jalan itu belok atau lurus, halus atau kasar, kita bisa tahu dari terangnya lampu. Begitu pula hidup ini. Insya Allah akan bahagia bila kau dekat dengan ilmu dan ulama spiritual kita. Dan yang keempat, psikologi. Psikologis adalah mengerti bahwa hidup ini harus bisa menerima, juga harus mampu memberi. Lakukan sesuatu yang indah, diamlah bila tak mampu. Bila kau tak mampu memberi sesuatu yang membahagiakan, maka bahagiakan orang untuk mengangguk tentang dirimu. Wow. Quote-nya ya, dalam sekali ya. Kalau seperti itu ya, Bang. Saya jadi ingat sempat ngobrol sama Abah juga seperti itu. Jangan pernah iri melihat kebahagiaan orang lain, begitu ya, Bang ya? Iya, seperti itu psikologi. Itu psikologi. Allah memberi kebahagiaan masing-masing. Hanya saja kurang syukur kita sajalah akhirnya menjadi kayaknya Allah tidak memberi kebahagiaan. Tidak, saudaraku. Semua diberi adil. Cuma karena rasa syukur kita yang ada yang tipis, ada yang tebal itulah yang mungkin membedakan nikmat itu seakan-akan tidak adil. Tidak. Rasa kita saja. Rasa kita. Barangkali kebahagiaan ini kalau digambar melalui bintang. Bintang itu kan ada 5 ujung ya. Ujung paling atas kita tulis di situ pendidikan, ujung samping kiri psikososial, ujung yang ketiga spiritual, ibadah, kemudian ujung yang ke bawah lagi psikologis, mengerti kekurangan diri dan menghormati kebaikan orang lain, dan yang selanjutnya biologis. Biologis ini perlu, dari mana terbentuk itu? Insya Allah dari makanan dan minuman yang halal. Terjaga dari situ, insya Allah terjaga pula tentang kemampuan kita, tentang biologis kita. Dari 5 komponen ini ada 5 titik. Titik pertama pendidikan, psikososial, spiritual. Yang keempat psikologis dan biologis. Tengahnya bintang kita tulis RTB, rumah tangga bahagia. Insya Allah bahagia karena kita siap dengan itu. Mengapa tidak bahagia? Karena nggak siap. Ibarat pegang sesuatu, 5 ujung. Maka yang kita pegang ini tidak akan jatuh. Kita lepas salah satu barangkali ada kekurangan, tapi masih erat. Lepas yang ketiga barangkali kita pegang dengan 3 masih erat. Kan, tapi ketika terus kemudian kita lepas satu persatu, bahkan hingga tinggal satu, maka tidak akan kita bisa kendalikan rumah tangga kita atau keluarga kita. Maka jangan lepas, saudaraku. Insya Allah bahagialah rumah tangga kita, karena 5 komponen ini ada pada kehidupan kita. Pendidikan, psikososial, spiritual, psikologis, dan biologis yang terjaga. Ya. Kalau dari kelima tadi yang sudah Abah jelaskan, mungkin kita bisa memahami dan lain hal. Tapi ngomong-ngomong, kalau untuk masalah misalnya ekonomi, hal itu juga termasuk dalam 5 pedoman tadi nggak sih, Bah? Iya, masuk di sana. Ketika kita berpendidikan, insya Allah kita nggak ketinggalan apapun. Ya, mengapa kita ketinggalan? Karena pendidikan kita saja yang hanya itu saja bisanya. Kan begitu. Tidak ada yang ceritanya orang pintar, orang cerdas, dan kemudian bermanfaat ilmunya terus tidak punya apa-apa. Tidak ada. Semua pasti lebih. Karena pendidikannya cukup, bahkan lebih dari cukup. Sementara yang hanya itu saja hanya pada pendidikan tadi itu. Betul. Hati-hati bisa mempengaruhi ya, Pak ya. Mempengaruhi pendidikan. Maka sekolah dulu anakku, kursus-kursus dulu anakku, kerja dulu, barulah kemudian nikah. Oh, jadi memang harus bekerja dulu ya, Pak, pesannya. Nggak boleh langsung, nanti kan rezeki bisa datang belakangan. Katanya rezekinya orang menikah tuh pintunya dibukakan lagi gitu, Pak. Kalau sudah terlambat itu boleh berkata begitu. Kenapa begitu, Bang? Ya, kalau tidak terlambat, siapkan diri dulu. Tidak merepoti banyak pihak. Tapi kalau nggak terlambat loh ya. Kalau terlambat, dan insya Allah semuanya akan tetap akan Allah berikan rezeki itu. Oke. Itu tapi, mungkin yang pekerjaannya belum ya, Bang. Tapi kan ada, Bang, kasus mungkin sudah mapan, rumah sudah ada, pendidikan sudah oke, dan lain hal. Siap lah. Tapi juga masih belum mau menikah gitu, gimana, Bang? Ya, karena hukum nikah itu tidak wajib saja. Ada hukum nikah sunnah, ada wajib, ada makruh, bahkan ada haram. Jadi seperti siapa nikah yang haram itu mampu dia ekonominya, mampu jasmaniahnya, mampu dari segala macam titik apapun, tapi tidak mau menikah. Barangkali bakhil, tidak mau memberikan makan minum orang lain.
kan gitu kan? Iya. Akhirnya ya haram, sudah mampu semua. Tapi ada yang wajib, artinya wajib ini sudah mampu dari segala macam titik, lantas kemudian tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, maka di hukumnya wajib. Oke. Ada yang sunnah, umurnya cukup, tidak terlampau banyak, tidak terlampau kurang, ekonomi cukup, pendidikan cukup, psikologi cukup. Lantas kemudian juga mampu untuk melakukan sesuatu yang wajib, memberikan nafkah lahir, batin, dan semuanya, maka hukumnya adalah sunnah. Itu yang indah. Disiapkan segala sesuatunya dulu. Betul ya. Jadi sobat Mako yang ada di rumah, kalau sudah kriteria syarat-syaratnya tadi yang disebutkan sama Abah sudah memenuhi, disegerakan gitu ya. Untuk yang belum harus bersabar. Mungkin jodohnya masih belum datang gitu kan, bisa jadi ya, Bah. Semua jodoh itu sudah ada. Itu ibarat rezeki bukan kita cari, kita jemput. Dengan bekerja. Sama dengan itu. Jodoh juga harus begitu, Bang? Sama, kita nggak menunggu. Kalau menunggu ya kasih tulisan pinggir jalan, tunggu jodoh. Ya sudah ada, kiranya yang kurang mencari. Mencari bisa dengan berbagai macam cara. Bisa bertanya, bisa minta bantuan. Oh bisa, Bang? Boleh? Berarti andai kata kita minta bantuan orang gitu? Kenapa tidak boleh? Kan aku butuh rabi kan, ngono. Ya nggak boleh, sing yopo, misalnya kan begitu. Ya, itu kan ini ilustrasi ya, ilustrasi saja, seperti pertanyaan ilustrasi. Artinya boleh dari orang lain. Kalau semuanya dianggap adalah takdir, lantas kemudian kita tidak usaha, terus ngapain kita menjaga hidup. Katanya mati adalah takdir. Kalau sakit nggak usah diberobatkan kan begitu. Nggak bisa begitu. Tetap ada upaya dan usaha untuk umur panjang barokah. Walau kematian itu adalah takdir. Sama pula dengan jodoh. Meskipun itu jodohnya ada pada takdir Allah, tapi upaya untuk memilih dan memilah itu pun juga dilakukan oleh cara bekerja kita, cara otak, cara kita melalui 5 titik tadi. Ada upaya. Tidak diam. Bah, ini sedikit keluar nih ya. Mungkin Abah ini kan dulunya dari guru ya, Bah ya, guru bahasa Arab. Kemudian akhirnya menjadi berkecimpung di KUA. Sudah berapa lama, Bah? Kira-kira, Bah? Kalau di KUA ada hampir 15 tahun. 15 tahun ya. Pengalamannya kan pasti banyak sekali. Orang yang datang, orang yang mau nikah, sampai akhirnya Abah viral di mana-mana. Ini kan penghulu viral, hashtagnya macam-macam, Bah itu. Ustadz Anas ini itu, aduh banyak sekali. Pengalaman menjadi penghulu nih, Bah, dengan banyaknya pasangan yang datang, kemudian menikah dan lain hal gitu. Ada cerita-cerita yang lucu atau gimana, Bah? Kalau pernah ada pernikahan gagal itu karena beberapa sebab. Padahal hari H, Bah? Sudah ini? Belum. Artinya persiapan untuk mendaftarkan nikah nggak jadi. Karena permintaan mas kawin dari calon istri yang berlebih. Nggak boleh berarti ya, Bah? Ya, seyogjanya ya semampunya lah. Semampunya orang laki-laki memberi. Kebetulan si calon istri ini meminta rumah tipe 70. Kemudian uang 70 juta dan ditambah lagi 1 kendaraan. Saya lupa mereknya disebut, saya lupa. Akhirnya yang pertama mantu-mantu saja calon suami ketika di KUA. Tapi setelah 1-2 hari 2 harian datang ke KUA. Dia bilang, Pak Penghulu, tolong bagaimana cara gagal untuk pendaftaran nikah kemarin? Lu kenapa gagal? Saya tidak mampu memberi mas kawinnya. Oh, mas kawinnya apa? Itu minta 70, rumah tipe 70, kemudian uang 70 juta dan sebuah mobil, sebut merek saya lupa. Nah, terus kok sampai segitu banyak permintaannya, sampai enggak cukup, enggak mampu saya Pak Penghulu. Kok mintanya sampai banyak gitu, mengandung apa dia? Mengandung apa dalam dirinya kok sampai mahal permintaan? Cantik mungkin, Bah, gitu, pinter gitu kan. Terus akhirnya, kolam renang jero nih aku. Berarti gagal, Bah, akhirnya waktu itu, Bah? Akhirnya terus kalau panjenengan kuat dan ikhlas memberi silahkan. Bila tidak, coba ditawar. Saya coba mencawar, tapi ternyata dia tidak mampu. Berarti mas kawin boleh ditawar, Bah? Oh, kenapa tidak? Ya boleh kalau dia tidak mampu. Kan begitu. Gitu ya. Sepakat yang bagus, yang bagus. Jadi tidak boleh memberatkan seperti itu ya, Bah ya. Terus ada pula yang gagal nikah karena bertengkar. Calon mantu laki-laki ini dengan mertuanya, calon mertua.
Aduh. Bertengkar. Kan biasanya ini ujian. Saat acara itu. Saat acara. Iya, bertengkar. Saat kita tanya, yang ganteng mas kawinnya berapa? Dia sebut dengan susah. Iya. Saat itu tahun 2.200 sekian tanggal lah ya Mbak ya, yang lagi viral-viral begitu Bapak ya. ini sudah agak sepuhan, terus aku iki arek goblok le, lek kon ngomong ngono iku angel, aku iki arek goblok le, lek kon muni ngono iku enggak iso, wis 2 juta ngono lho le aku iso. Anu wis kesepakatan melkengkel padha-padha dengan sing kene gak iso muni karena yang membacakan walinya betul. Ini kan hanya mengatur tersebut ini sudah selesai. Aku gak iso ngomong ini repot-repot akhirnya bertegang itu menjadikan emosi si ayah kasih terapi kan di anakku tinggal ngalih. Itu terjadi di depan saya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang sifatnya ekstrim loh Mbak itu kalau menurut saya ya, maka dari itu mas kawin cobalah yang nyaman, yang menyenangkan dari semua pihak, terutama sang calon suami mampu tidak memberi, terus kemudian dalam pengucapan ayolah atil mahro, berikan mahar itu beliasar dengan ucapan yang enak, yang nyaman, menyenangkan, tidak gaya-gayaan. Nah ini yang terkadang tanpa disadari Mbak, kadang pengen waduh kalau disebutkan nanti keren gitu loh Mbak ya. Sampai akhirnya berapa rupiah, 1 rupiah, berapa nikah rupiah. Nikah itu adalah ibadah. Ada syarat, ada rukun yang harus baik dan benar. Maka urusan nafsu jangan masuk di situ. Contoh masuk di situ nafsu, mas kawin mestinya bisa diberikan langsung dengan bentuk rupiah 500.000 misalnya. Tapi karena gaya dan seterusnya dimasukkan figura dan ternyata bukan uang betulan, tapi uang-uangan atau uang mainan. Nah, pertanyaannya sekarang, kok berani? Yang namanya pernikahan ada syarat, ada rukun, ada manten, ada wali, jam kabul dan saksi, semuanya baik dan benar. Tapi mengapa mas kawinnya kok palsu? Kan begitu. Itu ibarat mas kawin itu seperti wudhu ya. Syarat wajib di dalam sholat itu salah satunya adalah wudhu. Wudhu menggunakan air degan kan tidak sah. Iya. Kan begitu tak? Wudhu pakai air degan dia suci, tapi kan tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk membuang najis, tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa mensucikan yang najis, dan bahkan tidak bisa untuk mandi besar atau wudhu, karena dia tidak mensucikan walau airnya suci. Lantas digunakan wudhu, ya kan tidak sah, wudhunya juga tidak sah sholatnya karena air wudhunya palsu. Nah sekarang pertanyaannya, mas kawin yang uang-uang palsu, wani ya mengantarkan pernikahan dengan gaya-gayaan ada nafsu di situ, mas kawinnya uang palsu. Anda tetap mententang itu saja Pak, coba bukaan seret, belikan kerupuk di toko depan, mau nggak dia melayani pembelian? Pasti nggak mau, karena palsu ya. Karena palsu. Betul. Itu saja nggak mau terima, bagaimana Allah? Iya, betul ya. Hati-hati dengan mas kawin. Nah kan begitu saudara. Kadang kita menggampangkan, Mbak. Ya, karena kayak kita bagus dibikin hiasan gitu ya, Mbak. Karena titik-titik gaya, titik-titik yang kepingin dipuja dan dipuji, kan gitu. Nah, ada itu hati-hati dan hati-hati. Cara gampang. Penjual mau nggak menerima uang kita ketika kita butuh sesuatu dengan uang palsu? Nggak mau terima. Itu hanya sebuah kerupuk, sebuah permen, sebuah odol. Nggak mau dia berikan ke kita. Bagaimana dengan kehalalan nikah dengan mas kawin yang palsu? Miss? Ya, akhirnya ini jadi pelajaran buat kita semua ya, Sobat Mako yang ada di rumah yang belum menikah. Ini juga himbauan ya, langsung dari Abah. Untuk kalau misalnya menikah, memang harus benar-benar ya dari halal, kemudian yang real ya, Bah. Nggak boleh mas kawin yang palsu gitu. Saya juga sempat lihat, mungkin Sobat Mako yang ada di rumah juga sempat melihat tayangan Abah ya, yang katanya kalau misalnya mas kawin seperangkat alat sholat, kan ada ya, Bah, begitu ya, Bah ya. Itu juga ya enggak apa-apa, itu kan sebutan saja. Kalau seperangkat itu kan banyak banget. Ada masjid, itu ya, bawa masjid. Sementara yang dibawa manten hanya rokok. Damai ngono ya alat sholat. Bukan seperangkat alat sholat. Betul. Aduh, kadang yang ini loh, Bah, kalau bisa dibilang orang tuh pemahamannya kurangnya di sini gitu. Jadi makanya pentingnya untuk pendidikan pranikah bagi calon suami istri itu seberapa penting sih, Bah, saat ini? Ya tidak saat ini saja, sejak dulu itu ada
memberi pembinaan. KUA pun sejak didirikannya kantor urusan agama juga ada pembinaan yang nama saat pemeriksaan atau jombloan, diberikan arahan, diberikan ilmu dan lain-lain. Tapi orang sing perhatian ada yang tidak. Karena macam-macam dari orang yang menyampaikan keilmuan ini macam-macam. Ada yang dibilang manten kelamaan Pak, wis Pak apa perlu nih ndang mari ndang gue aku soal nyambut gawe. Nah disitulah kemeremehkan ilmu dan nasihat ini akhirnya mendal tidak bagusnya ada pada kehidupan rumah tangganya. Betul. Padahal ini efeknya panjang loh ya, Mbak ya. Iya. Penting banget. Apalagi pendidikan psikologis tadi itu saling bisa menerima perbedaan yang awalnya tidak diketahui menjadi tampak jelas setelah beberapa hari bersama. Oh ternyata kebiasaanmu begini tadi, begini saat itu akan menjadi tahu. Iya. Lantas si istri misalnya tidak mampu untuk masak yang enak, sang suami wah terus biye komplain kan gitu komplain. Tapi tak ajari kepada para calon istri ajari. Nanti kalau sampean bisa masak lakukan yang terindah dan ternikmat untuk suamimu. Tapi bila tidak mampu lakukan itu, sampaikan, Mas, kita sepakat sejak awal membangun rumah tangga yang baik, bukan membangun rumah makan. Karena rumah makan hanya ada di sederhana ya, warung sederhana. Sehingga betul. Ini ya bapak-bapak yang di rumah calon-calon suami harap dipahami ya, membangun rumah tangga bukan rumah makan, berarti seperti itu. Abah, tadi mengutip yang tentang pentingnya memang pendidikan pranikah gitu ya untuk calon pasangan seperti itu. Tadi Abah juga jelaskan harus ada komunikasi. Boleh nggak sih Bah sebenarnya kan kadang ya kita pihak perempuan itu agak sedikit sensitif kalau mau ngomongin masalah pendapatan misalnya gaji. Nah ini kan belum menikah Bah masih mau menikah gitu kan ya Bah. Jadi apakah hal-hal seperti itu kayak tinggal mau di mana, kemudian juga nanti ketika sudah menikah saya boleh bekerja atau tidak untuk pihak perempuan, nanti kitanya tinggalnya di rumah mertua atau ngontrak atau baiknya tuh seperti apa sih Bah? Nah itulah musyawarah. Sebab rumah tangga bahagia juga sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, nomor 1 tahabuban. Ciptakan rumah tanggamu dengan saling mencintai. Pertama pesan Rasulullah, tahabbuban, saling mencintai. Ya, kalau sudah saling mencintai berarti ada tidak keterpaksaan dari keduanya. Yang namanya orang cinta dengan sesuatu, kalaupun toh kita contoh cinta dengan pekerjaan kita, kalaupun toh gaji kurang atau suatu ketika benturan dengan hasil dari pekerjaan kita, tapi kalau kita cinta dengan pekerjaan itu, kita pun tetap sambung dengan pekerjaan itu dan berupaya sedemikian rupa agar kekurangan tidak terulang, kesalahan tidak terulang. Nah, kan begitu, karena kita cinta dengan pekerjaan. Sama pula dengan cinta terhadap suami dan istri. Ada benturan kemudian, tapi karena dibentuk karena saling cinta, kekurangan itu dicarikan jalan keluar. Bagaimana bisa saling mengerti dan memahami dan memaafkan. Yang namanya tahabbuban, kemudian tasyawuron, suka bermusyawarah. Setelah ini kita kemana? Setelah ini kontrak atau bagaimana? Atau di kamar masjid saja marbot ngono atau kan begitu. Ya, semua ada pada musyawarah. Betul ya. Tasyawuron, musyawarah. Mas kalau saya pakai warna ini bagaimana? Mas kalau ini bagaimana? Musyawarah dan saling bisa mengerti dan memahami keinginan untuk saling disuguhkan. Oh, kepingin bojoku begini, aku nyuguhkan. Oh, kepingin suamiku begini, aku nyuguhkan. Saling menyuguhkan kepinginan itu yang hebat. Di situ ada perkataan musyawarah. Nyuguhkan sesuatu yang disenangi oleh pasangan kita. Betul. Berat memang barangkali, tapi kadang kita ini dolim ya. Berat kita memberikan hidangan yang mewah, hidangan yang nikmat pada tamu yang kita hormati. Maka dengan hutang kalau perlu kita pun lakukan. Karena nyeneng boleh berarti kayak tamu kan? Karena nyeneng tamu. Tapi yang menarik ketika istri atau suami kita seneng dan kita tahu senengnya itu, tapi kita tidak nyuguhkan dan tidak berusaha untuk itu. Ini loh jadi morat-maritnya rumah tangga. Kepada tamu di api-api, betul. Meskipun kita tidak mampu, tapi mengapa karena suami istri bojo kepingin ini kita tidak suguhkan yang terbagus? Itu berarti dolim ya, Pak? Dolim. Oleh karena itu ingat saudaraku, ketika kau punya tamu, kau hormati sedemikian indahnya, walau kau tak mampu mengupayakan, tapi kau usaha walaupun dengan hutang. Nah gitulah, misalnya kata acara apa atau apa, arisan gitu, kan gitu ya. Tapi ketika pilihanmu yang menginginkan sesuatu, kau tak mampu mengapanya berkata, aku gak iso. Kok kadang tamu ngono ae kok.
Nang tamu, ngapunten nggih niki menjas tuh gleding mawon kula mboten sanggup tumbas tempil loro wani ya. Nah, padahal tamunya sekali-sekali datang. Iya. Sementara suami istri ada tiap hari. Setiap hari, betul. Subhanallah. Sip ya. Oh, ini sini musyawarah. Ya, gitu. Sama. Ini tak beri contoh lagi tentang menghormati tamu. Iya. Kita suguhkan dengan makanan yang indah, yang nikmat, piring yang indah, minuman segar, gelas yang menarik, bahkan ada tisu. Betul. Mengapa kita hormati seperti itu? Karena yang datang tamu. Entah siapapun mereka, tapi tamu kita hormati. Tapi kepada ibu kita suguhkan sesuatu tidak seperti itu modelnya. Pulang kerja bawa pisang goreng, menjes, tempe, tahu, karo petis lan lombok ijo. Sampai rumah nggak dipindah di piring, masih tapi taruh di kreseknya itu. Sak petis-petisi, ngono ya. Unjuan nggak dipindah di gelas, cocok pucuk aneh ngono. Tisu pakai sawek karo jilbabe. Di mana kita akan hidup bahagia, belum mampu membuat puasnya seorang ibu terhadap pelayanan kita. Berasa tertampar ya. Apa tidak boleh kita hormat tamu? Boleh, silakan hormat tamu seindah-indahnya. Tapi jangan kau kalahkan menghormati ibumu. Boleh kau memberikan senang seorang tamu dalam pemberianmu, silahkan. Tapi jangan kau kalahkan pemberianmu kepada istri dan suamimu. Ini berlaku untuk semua pasangan suami istri ya, bukan istri saja kan, Mbah? Semuanya beradil dan beradab. Tapi sepertinya Abah kayaknya senyumnya kurang tulus tadi ya. Oke. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini ya Sobat Mako ya. Ternyata kadang tanpa kita sadari kita bisa melakukan hal-hal zalim kepada pasangan kita seperti itu ya, Mbak ya. Makanya itu tahabbuban, cintai sesungguhnya cinta, tasyawuran bermusyawarah, dan kemudian ta'awunan, saling menolong, saling membantu. Bukan tidak boleh seorang suami ngepel, bukan tidak boleh pula seorang istri bekerja. Semuanya berdasar musyawarah. Kalau gitu dulu, dan kemudian ta'awunan, saling tolong menolong. Subhanallah, istimewa saudaraku. Istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini pernikahan saya 29 tahun. Dengan istri. Kemarin tanggal 19 tahun itu adalah ulang tahun pernikahan. Yang ke-29. Barakallah. 19 Mei. Moga-moga selalu sehat buat ibu dan juga yang di istimewa, rumah. Yang istimewa seorang istri berkata pada maghrib itu, matur suwun mas, gitu. Matur suwun mas, 29 tahun perut saya kenyang, tenggorokan saya segar, semuanya menyenangkan. Allahu Akbar. Walaupun toh ada penyakit di dalam 29, ada gula-gulana, ada bencana, tapi yang dia sampaikan itu, yang dia sampaikan terima kasih. Perut kami kenyang. Saya merinding, Mbak. Tenggorokan saya segar. Selama 29 tahun di samping. Ya Allah, itu menjadikan semangat saya untuk hidup kaya lagi. Semangat untuk semakin memberi. Gitu ya, Mbak. Iya. Kasih hadiah-hadiah gitu ya, Mbak ya. Begitu. Anda tidak pakai terima kasih kan beda. Assalamualaikum tahun tak hitung-hitung iku senenge 2 tahun seprapat. Beda. Iya. Berarti itu kan ya itu pinter-pinternya istri juga. Cara pinter-pinternya istri. Oke. Kodenya juga begitu. Cara pinter-pinternya suami. Betul. Ya, suami juga harus pinter menghadapi istrinya. Nah, terus istrinya juga harus pinter menghadapi suami. Dalam titik-titik tertentu bagaimana saling merawat. Dan setelah cukup ibunya maju, kemudian anak-anak. Ya, matur suwun ya, dibuatkan rumah, dibangun begitu. Nah, akhirnya menjadi semangat lagi kan kita menjadi seorang ayah untuk memberikan, ya, membuat senang kepada anggota keluarga. Memberikan yang lebih layak lagi seperti itu. Ternyata manfaat dari perayaan ulang tahun itu salah satunya. Bukan hanya foya-foya atau humor atau glamor-glamoran, tetapi ada titik-titik yang menjadikan rohani kita menjadi semakin siap untuk lebih baik. Betul. Saya harus belajar nih sama ibu ya, berarti ya, bagaimana mengkomunikasikan kode supaya lebih baik lagi, lebih giat lagi suami kita untuk bekerja gitu ya, Mbak. Iya, terima kasih. Ternyata dengan begitu. Oke. Tapi Mbak, ngomong-ngomong, Abah tuh kalau di rumah juga seperti ini gitu, Mbak.
kalau dilihat ya di media sosial atau apapun kan selucu itu, kemudian sangat bijaksana dari hati. Di rumah juga lucu begini atau kayak gimana? Sebenarnya yang menjawab harusnya orang lain, bukan saya. Betul. Harusnya pertanyaan itu. Cuma yang saya ingat, jangankan untuk jam-jam seperti ini, jam-jam terang padang jinglang begini, jam 2 malam membuat ibu kekel-kekel juga bisa. Gitu. Saya pulang datang ke di mana gitu. Tapi Abah pernah marah nggak sih sama ibu atau sama anak-anak gitu, Bah? Kalau sholatnya telat. Oke. Kalau misalnya anaknya nilainya nggak bagus gitu? Oh, enggak pernah ya. Itu pas lupa saja dia. Oke. Atau ibu paket gitu, nggak masalah, Bah? Aman ya? Enggak ada. Kebetulan semuanya aman saja dan saling mengerti. Alhamdulillah banget. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Bah hari ini memberikan banyak ilmu untuk saya dan juga sobat Mako yang ada di rumah ya. Ternyata memang menikah itu banyak yang bilang memang ibadah terlama ya, Bah? Ya tidak juga. Enggak juga. Ibadah terlama maksudnya ibadah terlama itu gimana? Tiap hari beribadah gitu dah? Ya enggak kan, maksudnya kan enggak kayak sholat yang ada waktunya. Kalau menikah kan long life gitu. Ngarang ibadah terlama itu apa? Berarti nggak ada itu ya, Bah? Salah? Menikah itu ibadah, berumah tangga ibadah masing-masing. Oke. Masing-masing, bukan nikah. Nikah kok ping-ping-piro. Oh iya. Yes. betul berumah tangga berarti. Aduh. Iya. Berarti saya yang salah, Bah. Kata-kata saya yang salah kalau begitu ya. Ya. Semuanya lah. Insya Allah berpahala yang baik, berpahala yang besar, berpahala yang banyak. Ya. Ketika kita ikhlas banget menjadi hamba Allah yang temenanan. Lu apa ada tuh hamba Allah yang nggak temenanan? Ada. Diminta untuk ibadah nggak mau, itu kan ibadah yang nggak temenanan. Kan gitu ya, yang temenanan waktunya ibadah ya ibadah, bekerja kan begitu. Fleksibel kita, menjadi apapun fleksibel dan nyocoki. Contoh, ketika saya di kantor, orang berkata pegawai. Saya namanya pegawai kan. Ketika lihat di masyarakat, nama saya warga. Kemudian ketika saya di depan dengan santri, namanya ustadz. Ketemu dengan sahabat-sahabat, namanya teman. Ketemu di mimbar Jumat pegang khotib, namanya pegang tongkat, namanya khotib. Ketika ketemu istri, namanya garwo, kan gitu kan. Berganti-ganti nama, padahal nama saya anak, tapi ganti-ganti nama, harus cocok semua. Nggak mungkin istri nyari di rumah khotib nang di khotib, ngono kan nggak mungkin. Ya aneh Bah kalau kayak gitu kan. Artinya tempatkan dirimu di tempat di mana kau nyocoki dan bisa diterima. Insya Allah bagian rumah tangga juga karena psikososial yang cocok tempat tadi itu. Betul. Kan gitu, dengan agama apapun, dengan budaya apapun, pekerjaan status sosial apapun, kita nyocoki. Dan insya Allah semua akan baik. Dengan mereka yang bisa bicara, ya kita ajak bicara. Kan gitu dulurku. Nggak bisa bicara karena nggak dengar, ya jangan diajak bicara, nggak dengar. Oke. Semenarik itu ya obrolan saya hari ini, sampai kayaknya aduh nggak kerasa waktunya sampai kurang gitu. Kalau ngomong sama Abah tuh pasti ada aja, selalu ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan seperti itu. Tapi mungkin apa nih Bah pesan untuk sobat Mako yang ada di rumah gitu ya, termasuk terkait pernikahan, karena memang yang namanya pernikahan itu kan semua diatur ya Bah, baik itu usia dan lain hal. Jangan sampai menikah di usia yang belum waktunya atau pernikahan dini dan lain hal, karena memang dampak banyak stunting dan lain hal. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada sobat Mako yang ada di rumah? Monggo Bah. Bahagia itu adalah tujuan, sehingga hati-hati untuk meraih tujuan. Siapkan sesuatu untuk betul-betul bisa menjadi bahagia. Bila sudah ada aturan, pemerintah pun juga tidak asal membuat aturan, pasti sudah memberikan arahan, kebijakan, tuntutan, lantas kemudian putusan. Mengapa batasan menikah itu minimal kalau laki dan perempuan sekarang sama 19 tahun. Dikhawatirkan kedewasaan kita belum matang, sehingga problem rumah tangga itu mesti ada. Batuk saja sudah menjadi pemikiran tersendiri bagi seorang istri. Batuk sepisan gak apa-apa, pindur apa-apa, ping 3, ping 4, ping 6, petu 12, bojo ya wegah, batuk ae. Biasanya gak ngomong wedi nular, sekarang ganti mali nulari lu ngono saiki. Padahal saat batuk sekali kan tidak. Nah, dari sinilah diperlukan dewasa.
untuk menerima saat itu bojo saya, istri saya, suami saya sedang terkena sakit, maka saya harus begini dan begitu. Orang yang dewasa insya Allah akan memaklumi kekurangan lawannya. Gitu loh ya. Yang pertama, kedewasaan dibentuk, jangan berburu menikah, karena menikah itu membutuhkan kedewasaan. Kan begitu. Kemudian bicara tentang stunting, kesehatan, kurang gizi dan lain-lain, ilmu kedokteran semua yang telah menyebutkan dan memberingatkan kepada kita. Hidup bahagia salah satunya juga karena sehat, maka ayo nurut kepada ilmu kesehatan. Kan begitu. Dari hal-hal yang lain diperlukan kesigapan kita dalam menikah. Satu, jujur. Jujur. Insya Allah karena kita jujur, suami jujur, istri jujur, insya Allah semuanya baik. Kemudian spiritual bersama, beribadah bersama. Suami menjadi imam sholat misalnya, istri mengamini. Suami berdoa, istri mengamini. Wah, indah sekali. Tetapi kalau sudah urusan spiritual saja sudah tidak saling percaya, gak jamaah, jadi istrinya ya sebaik dewi, paling gak diterima. Waduh, kalau sudah urusan spiritual saya sudah tidak percaya, apalagi jasmaninya. Mas, adik bojone jak sembahyang, jak jamaah, gak tau khusyuk. Intinya elek dong. Nah, kalau sudah begitu adanya, entah nono gak suwe morat marit itu sudah. Karena spiritual sudah tidak saling terbentuk dan terjaga. Jujur sama-sama dirasa, spiritual bersama. Ya Allah, istri, amin. Anak-anak kelak, amin. Loh, gak di musola masjid loh, Pak. Tetap di sana berjamaah. Sekali-kali sepekan sekali dilakukan di rumah. Misalnya saat hari di mana ayah ibu itu menikah. Dulu saya menikah hari Jumat. Dek, setiap Jumat maghrib kita jemaah di rumah, saya imamnya. Spiritual terbentuk bersama, berdoa bersama. Wes, nggak bisa ngaji kabeh, ya semen ini tak lah. Lu kok meneng karena suaranya gak iso ngaji kabeh gitu. Tapi kan ada kumpul bareng. Ya Allah. Yang terakhir, yang nomor 3, jaga rumah tangga dengan sedekah bersama. As-sadaqatu lidafil bala. Sedekah itu menghindarkan diri kita dari susah, dari bala. Maka rumah tangga pun juga perlu sedekah. Suami berbagi, istri tahu. Istri memberi, suami mengizini. Istimewa. Mantap. Ibarat korban, ayo nyalengi dik ke korban. Alhamdulillah ini saya pernah lakukan awal-awal menikah dulu. Nabung untuk korban, kayak kumplung. Untuk korban, tulisi untuk korban. Dan kita buktikan betul. Kita beli kambing, istri ikut mendampingi. Ya Allah. Karena ternyata seperti itu menjadikan Allah lebih sayang kepada kita. Ya. Sehingga berkorban tiap tahun. Ayo saudaraku, korban jangan hanya terima makan enak saja, tapi untuk berbagi tidak mau. Kan begitu gitu kan. Insya Allah akan semuanya menjadi baik. Tapi kalau sudah korban, kadang-kadang kan ada toh mau korban sebelum disembelih oleh panitia, difoto-foto dulu, dan itu disimpan sampai setahun. Lapo nyimpen foto ini wedus. Kayak terus diganduli jenenge Rocky Min. Kalau sudah begitu dilihat-lihat, berarti dalam perasaan kambingnya besar, gemuk, mahal, bagus, paling gede di antara yang lain. Kalau ibadah kayak begitu berarti kan tidak ikhlas. Susah, usul kaya ini susah karena nggak ada keikhlasan. Makanya foto lu wedus di HP-mu itu buaan rek. Foto lu wedus disimpan. Iya betul ya. Yes. Oke. Baik, Abah terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan Abah. Ini jadwalnya Abah, Masya Allah ya Sobat Mako ya. Saya tadi juga dapat kabar gitu ya, katanya Abah ini Lebaran aja jadwalnya udah nggak ada sampai 2028. Bayangin coba, saking padatnya loh Bah. Bisa ngatur waktu Bah sama keluarga, nggak ada yang protes. Tidak ada. Karena yang ngatur mereka. Baik, Abah sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan Citra untuk ngobrol hari ini. Ilmunya banyak banget, bukan hanya saya, Sobat Mako yang ada di rumah juga tentunya banyak ilmu. Sehat-sehat ya Abah. Oke, barakallah, terima kasih. Satu hal titik, saudara-saudaraku, kepada pemirsa, pendengar dan semuanya sehat selalu. Amin. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan rezeki lancar barokah. Sugih nak,
Sugih anakku, mudah-mudahan yang belum menikah, yang laki-laki istrinya cantik. Amin. Dan yang cantik istrinya laki-laki. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Abah Anas ya, yang memang kita tahu ya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan yang pastinya seperti pesan beliau, banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk pasangan calon pengantin, bagaimana itu kejujuran diterapkan, bisa menerima satu dan lain hal, kemudian cinta, yang paling penting ada cinta di dalamnya, karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.